kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihan-Nya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Aku ini akan jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 Tuhan. Glory, 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 haleluya. Yang saya kasihnya Tuhan, oh yes, berpendang di tangan, bikin terbang hebat. Anak semua minggu,
Oke, adik-adik, sekarang kita mulai ibadahnya. Yuk kita siapkan hati kita. Simpan dulu makanannya. Yuk kita duduk yang manis. Kita mau menyapa Tuhan. Kita mau katakan sama-sama. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita mengatakan selamat pagi Bapa lebih sungguh lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku mau memuji Tuhan, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima
mengucap syukur sebab Engkau sangat dan teramat baik buat kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh kemalasan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh sakit penyakit juga kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami sehat dan kami semangat memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Hore. Ayo adik-adik semangat, bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi dari terbit matahari ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari
Kita masih memuji Tuhan ya adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Ayo, coba adik-adik sekarang masuk menari di rumah ya. Kita dari awal ya, oke? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Gimana? Adik-adik, masih semangat kan? Oh, masih semangat ya. Semangat mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau dengar teman kita di rumah yang membawakan doa syafaat. Yuk adik-adik, kita tutup mata, lipat tangannya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, di mana kami masih bisa beribadah walau secara online. Sekarang kami mau berdoa untuk gereja kami, GBI Pangkalan Jati, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan. Juga untuk kedua wakil gembala kami, berkatilah mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Berkatilah mereka supaya mereka boleh mengajar kami, walaupun kami sekolah minggu online. Juga tolong dan berkati kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami semakin taat dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus berkati dan lindungi bangsa kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemerintahan yang tingkat terendah. Biar kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami dalam mengatasi COVID-19 ini, dan negara kami boleh menjadi semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Betapa aku mencintai segala
kami merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sebab Tuhan sangat dan teramat baik. Tuhan sudah mengasihi kami hari lepas hari. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk dapat duduk diam, duduk yang manis, dengar-dengaran, mengerti akan firman yang akan diberikan oleh kakak sekolah minggu, dan melakukan setiap firman yang diajarkan hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat adik-adik berada saat ini. Terima kasih Tuhan, bekerjalah atas adik-adik dan kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk yang manis dan siapkan hatinya ya untuk firman Tuhan. Pagi ini Kak Ica akan membawakan firman Tuhan tentang Roh Kudus yang dicurahkan. Anugerahnya memberi kuasa. Diambil dari Kisah Rasul 1 dan 2. Apa sih isi firman Tuhan ini? Penasaran gak? Yuk kita saksikan video firman Tuhan berikut ini. Dan pada waktu Yesus berkumpul dan makan bersama mereka, Ia memberi perintah ini kepada mereka. Jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu di situ sampai Bapa memberikan apa yang sudah dijanjikannya, yaitu Roh Kudus. Yesus memberitahu para murid bahwa mereka akan bertindak sebagai saksi bagi seluruh dunia tentang pekerjaan yang besar yang Dia lakukan selama ini di bumi. Kemudian, tepat di depan mata mereka, Yesus naik ke langit dan awan menutupi Yesus dari pemandangan mereka. Yesus naik ke surga seperti yang telah Dia janjikan. Saat mereka berdiri di sana menatap ke langit, 2 malaikat muncul. Mereka bertanya kepada murid, "Mengapa kamu melihat ke langit? Yesus akan kalian lihat terangkat ke surga. Akan kembali ke bumi suatu hari nanti dengan cara yang sama ketika Yesus pergi." Setelah menyaksikan Yesus naik kepada Bapanya di surga, para murid memulai perjalanan kembali ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauh. Mereka berkumpul di ruang atas tempat mereka menginap. Di sana, para murid, para wanita, dan Maria ibu Yesus serta saudara-saudara Yesus berkumpul bersama dalam doa secara bertekun dan sehati. Setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, para pengikut dekatnya mengabdikan hidup mereka untuk berdoa. Ketika tiba hari Pentakosta, para murid dan pengikut Yesus berkumpul seperti biasa di ruang atas untuk berdoa dan bersekutu. Ketika suara seperti deru angin kencang dari surga tiba-tiba memenuhi seluruh rumah. Ketika mereka mencoba untuk mencari tahu apa yang baru saja terjadi, mereka saling memandang dan melihat ada yang tampak seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada setiap orang di ruangan itu. Inilah karunia yang Yesus janjikan akan datang, yaitu Roh Kudus. Ketika mereka membuka mulut untuk memuji-muji Tuhan atas karunia yang luar biasa ini, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya. Ini adalah kekuatan Roh Kudus. Waktu itu, di Yerusalem penuh dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang dari segala bangsa yang telah melakukan perjalanan untuk perayaan Pentakosta. Para orang-orang asing ini mulai mendengar para murid berbicara dalam bahasa asing. Kerumunan orang-orang itu tercengang dan bingung. Mereka berkumpul di luar rumah tempat para murid tinggal. Ketika para murid berbicara, ada orang-orang di antara orang banyak itu mendengar mereka berbicara dalam bahasa asing, yaitu bahasa mereka sendiri. Beberapa orang heran. Mereka bertanya-tanya apa artinya ini. Tapi ada orang lain yang mengejek para murid dan berkata bahwa mereka mabuk oleh anggur manis. Maka Petrus keluar dari rumah dan berbicara kepada orang banyak, menjelaskan bagaimana mereka bisa berbicara dalam semua bahasa ini. Dia mengatakan kepada orang banyak bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat itu telah dijanjikan jauh sebelumnya di dalam kitab suci. Petrus menjelaskan bahwa Yesus, orang yang telah mereka bunuh, adalah anak Allah, dan Dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Petrus berkata, "Biarlah semua orang di Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu
menjadi Tuhan dan Mesias. Ketika orang-orang mendengar pesan Petrus, itu menusuk hati mereka. Dipenuhi dengan rasa haru, kesedihan, dan penyesalan. Mereka putus asa untuk mengetahui apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan diri mereka sendiri dan Tuhan, dan Mesias yang tidak mereka kenal dan telah mereka tolak itu. Orang-orang di antara orang banyak itu berteriak kepada Petrus dan murid-murid lain, "Apa yang harus kami lakukan untuk diselamatkan?" Petrus membagi pesan Injil yang sederhana dengan mereka. Berbalik dari dosa, berbalik kepada Allah, dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kamu. Petrus terus berkhotbah kepada orang banyak, dan Petrus mengatakan kepada mereka bahwa janji pengampunan dosa melalui pertobatan dan baptisan adalah untuk mereka, anak-anak mereka, dan setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Petrus mendesak orang-orang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan berpaling dari jalan para pemimpin yang sesat. Sekitar 3.000 orang yang mendengar pesan Petrus hari itu dan menjadi percaya dan dibaptis. Mereka mengabdikan diri mereka untuk pengajaran para murid tentang semua pekerjaan besar yang telah dilakukan Yesus dan panggilannya bagi kita untuk saling mengasihi. Kelompok orang percaya baru ini bertemu untuk belajar, bersekutu, dan berdoa bersama, seperti yang kita lakukan hari ini. Ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Nah, adik-adik sudah menyaksikan video tadi bukan? Kakak mau jelasin nih. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Pencurahan Roh Kudus masa di mana Roh Kudus turun ke dunia. Karena Tuhan Yesus pernah janjikan Roh Kudus turun ke dunia. Ada di Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi, pencurahan Roh Kudus itu artinya Roh Kudus hadir di dunia. Hadir untuk adik-adik, papa mama, kakak, dan semuanya. Jadi, adik-adik, Roh Kudus itu untuk menyertai kehidupan orang percaya. Siapa itu orang percaya? Orang percaya adalah kita semua, termasuk Kak Ica dan adik-adik semua. Roh Kuduslah yang suka membantu kita dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya, Roh Kudus mengingatkan kita waktu kita sekolah. Pas kita lagi ulangan, mau nyontek nih. Roh Kudus ingetin deh, jangan nyontek, itu dosa. Nah, hal-hal inilah yang Roh Kudus ingatkan sama kita. Roh Kudus juga sering digambarkan sebagai api, karena dia berfungsi untuk menyucikan atau menguduskan kita. Karena itu, tanda dari orang yang mempunyai Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus adalah adanya perubahan hidup yang ke arah positif. Contohnya nih adik-adik, waktu kita mau ujian, malamnya adik-adik udah belajar nih dengan sungguh-sungguh. Tapi pas waktu lihat soal, lupa tiba-tiba. Apa ya jawabannya? Nah, pada saat itulah kita butuh pertolongan Roh Kudus. Adik-adik bilang dalam hati, "Roh Kudus, tolong aku. Apa ya jawabannya semalam? Semalam udah ku pelajarin." Nah, adik-adik minta dengan sungguh-sungguh dan percaya. Pertolongan Roh Kudus tidak pernah terlambat. Jadi, Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tugas adik-adik hanya percaya dan yakin. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, biarlah setiap kami, kehidupan kami dipenuhi oleh Roh Kudus ya Bapa. Berkati setiap kami, berkati papa mama, berkati kami di sekolah, berkati setiap apa yang kami lakukan, kiranya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, waktunya kita membuat kreativitas lagi. Yeay! Hari ini kita akan membuat mahkota ada apinya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Wih, keren banget. Siapa yang sudah siap membuat? Yuk kita bikin sama-sama Kak Ursula yuk. Bahan-bahan yang digunakan pertama-tama adalah karton panjang. Nanti panjangnya disesuaikan dengan lingkar kepala kalian. Oke, ini Kak Ursula bikin lebarnya sekitar 4 cm. Lalu kertas origami berwarna orange, kuning, merah untuk membuat apinya. Ada lem, bolpen, spidol, gunting, dan double tape. Yuk kita mulai kerjakan. Pertama kita gambar dulu apinya. Agak besar ya untuk ditaruh di tengah-tengah sini. Kita sesuaikan dengan ukuran karton panjangnya. Kalau sudah, kita bikin yang warna kuning. Yang lebih kecil ya daripada yang warna orange ya. Dan yang merah lebih kecil lagi. Seperti ini, lalu kita akan menggunting. Jika sudah jadi, kita tempel. Apinya sudah jadi. Mari kita tempel di mahkotanya ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah berarti kita siap untuk menulis ayat firman Tuhan di bawahnya. Ambil spidolnya lagi. Kita akan menulis, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jika sudah, sekarang kita siap untuk double tape pinggirannya ya. Sudah dipasang. Jadi deh. Wah, siap dipakai. Oke. Jika kalian sudah selesai membuat kreativitasnya, bisa kirimkan foto, langsung dikirim melalui WhatsApp ke nomor Kids Ministry. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba di rumah.